Mulai. Udah belum, Bang? Dah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syaiful Arifin Wahid yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi analisis bahaya dan resiko kerja industri pengolahan teh dengan metode HIRA atau IBPR. Adapun 3 anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Saidin Mustafa, yang kedua Santoso Teguh, dan yang ketiga Park Steven. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu abstrak. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan aspek yang penting dalam industri. Industri pengolahan teh termasuk industri yang punya potensi kecelakaan kerja tertinggi. Dua perusahaan pengolahan teh tahun 2018 mengalami kecelakaan kerja 94 kasus dengan FR sama dengan 5,04. Pareto kasus kecelakaan kerja tertinggi adalah Tergores 34 kasus. Oleh sebab itu, perlu kajian identifikasi bahaya dan penilaian risiko di proses pengolahan teh, yaitu blending, filling, dan packing. Kajian dilakukan dengan pendekatan metode HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. Metode HIRA dimulai dari identifikasi bahaya, nilai risiko, dan pengendalian bahaya atau risiko. Dari hasil observasi dan analisis data, bahaya yang teridentifikasi adalah bahaya mekanis dan kimia di semua proses. Tahap kedua, proses risiko dengan kategori ekstrim adalah terkena mesin pres, terpapar kimia, dan terpleset. Dan semuanya diproses dengan metode filling. Setelah dikendalikan dengan hierarki kontrol bahaya, risiko terkena mesin pres turun menjadi low, sedangkan risiko terpapar kimia turun menjadi high, dan risiko terpleset turun menjadi low. Selanjutnya, yaitu materi latar belakang. Industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Dalam proses produksi industri manufaktur memerlukan K3, aspek yang penting dalam perusahaan dan berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh pihak perusahaan terhadap pegawainya, sehingga pegawai dapat bekerja lebih tenang, aman, nyaman, dan target produksi dapat terpenuhi. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk presentasi selanjutnya, yaitu kepada Saidin Mustafa, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan lanjutan mengenai latar belakang. Kajian dan penelitian tentang K3 ini difokuskan pada industri pengolahan teh, di mana industri memiliki aktivitas pertanian mulai dari perkebunan sampai pada pengolahannya. Aktivitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, biaya, dan material, serta waktu yang cukup besar. Industri ini memiliki kemungkinan bahaya dan risiko, bahkan kecelakaan kerja dalam aktivitasnya. Ada 3 aktivitas proses utama dari industri ini, yaitu blending, filling, dan packing. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, di mana banyak melibatkan tenaga manusia, kemungkinan bahaya dan paparannya lebih banyak mengganggu kesehatan manusia. Lalu tujuan penelitian. Untuk artikel ini penelitian ini bertujuan risk identification, risk assessment, review control, dan risk control. Di mana bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko pada proses blending, filling, dan packing industri pengolahan teh dengan pendekatan metode HIRA atau BPR. Lalu pada teori, pada tahun 2018, industri pengolahan teh ini sempat mengalami stop produksi karena no operator
Dan itu disebabkan karena naiknya tingkat kecelakaan kerja yang berdampak pada kesehatan pekerja. Kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor fisik dan faktor manusia. Oleh sebab itu, kecelakaan kerja juga merupakan bagian dari kesehatan kerja. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak aman, unsafe action, kondisi tidak aman, unsafe condition, dan faktor nasib atau kejadian yang tidak bisa diramalkan atau unsafe of good. Dengan ini perlu dilakukannya identifikasi bahaya dan risiko yang ada pada industri atau perusahaan tersebut. Tipe-tipe bahaya yang ada di tempat kerja yaitu bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya mekanis, dan bahaya kelistrikan. Kemudian lanjutan, identifikasi potensi bahaya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di tempat kerja. Sehingga segera dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian agar tidak mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan maupun tenaga kerja. Sedangkan penilaian risiko merupakan proses pengevaluasi tinggi rendahnya tingkat risiko yang timbul dengan memperhitungkan hasil estimasi tingkat kekerapan dan tingkat keparahan sehingga nantinya diklasifikasikan ke dalam tingkat risiko. Tidak ada bahaya, bahaya rendah, bahaya sedang, bahaya serius, atau bahaya yang sangat tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Edi Mustafa. Untuk sesi materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Santoso Teguh. Kepada Santoso Teguh, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah presentasi untuk model penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian deskriptif. Yang kedua jenis data. Jenis data ini terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. Terus metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi observasi dan studi pustaka. Selanjutnya slide-nya. Hasil dan pembahasan. Untuk tabel 7, pengendalian resiko filling. Yang pertama adalah resiko tergores pisau kap, tingkat resiko H atau high. Pengendalian resiko di bagian engineering yaitu memberhentikan mesin ketika kap terperangkap di garpu pemisah kap. Untuk di bagian administrasi, berhati-hati ketika mengoperasikan mesin. Yang kedua, terkena mesin proses, tingkat resiko E. Untuk di bagian engineering, proses pengendalian resikonya adalah memberhentikan mesin ketika kap terperangkap di mesin press. Untuk di bagian administrasi, pengendalian resikonya adalah pekerja harus memperhatikan pergerakan mesin dan menjauhkan tubuh dari mesin saat beroperasi. Yang ketiga, terpapar panas. Untuk tingkat resiko M atau medium. Untuk pengendalian resiko di bagian administrasi adalah pekerja harus selalu fokus saat kontak langsung dengan bahan atau alat yang panas. Untuk di bagian APD, pengendalian resikonya adalah menggunakan sarung tangan karet. Yang keempat adalah untuk resiko terpeleset lantai basah. Tingkat resikonya E atau ekstrim. Untuk pengendalian resiko di bagian administrasi, pekerja harus selalu fokus saat chip. Untuk di bagian APD, pengendalian resikonya adalah menggunakan sepatu boot. Yang kelima adalah resiko terhirup kimia berbahaya. Tingkat resikonya E atau ekstrim.
Untuk pengendalian risiko di bagian administrasi adalah pekerja harus selalu fokus saat kontak langsung dengan bahan kimia. Menukar APD apabila sudah tidak layak pakai. Untuk pengendalian risiko di bagian APD yaitu menggunakan APD sesuai SOP yang berlaku seperti masker. Untuk tabel 6 pengendalian risiko blending. Yang pertama, resiko terhirup bahan kimia berbahaya, tingkat resikonya E atau ekstrim. Untuk pengendalian resikonya di bagian administrasi adalah pekerja harus selalu fokus saat kontak langsung dengan bahan kimia, menukar APD apabila sudah tidak layak pakai. Untuk di bagian APD pengendalian resikonya yaitu menggunakan APD sesuai SOP yang berlaku, seperti masker. Yang kedua adalah resiko tergores bagian tajam. Tingkat resikonya M atau medium. Untuk pengendalian resiko di bagian substitusi yaitu mengganti cutter dengan gunting. Untuk di bagian administrasi pengendalian resikonya adalah pekerja harus selalu berhati-hati dalam membuka bahan baku. Pengendalian resiko di bagian APD yaitu menggunakan APD sarung tangan karet. Yang ketiga yaitu resiko terpapar percikan panas dan uap panas. Untuk tingkat resikonya H atau high. Untuk pengendalian resiko di bagian administrasi yaitu berhati-hati dalam menuang bahan dengan perlahan agar tidak terkena percikan air panas yang tidak ada di dalam blending. Untuk pengendalian resiko di bagian APD yaitu menggunakan sarung tangan karet. Yang keempat yaitu resiko terpapar panas. Tingkat resikonya yaitu medium atau M. Pengendalian resiko di bagian administrasi yaitu pekerja harus selalu fokus saat kontak langsung dengan bahan atau alat yang panas. Untuk pengendalian resiko di bagian APD yaitu menggunakan sarung tangan karet. Yang kelima yaitu resiko terpapar air panas. Tingkat resikonya adalah H atau high. Untuk pengendalian resiko di bagian administrasi, yaitu pekerja harus selalu fokus saat kontak langsung dengan bahan atau alat yang panas. Untuk di bagian APD, menggunakan sarung tangan karet. Oke, slide selanjutnya. Untuk tabel 10 nilai resiko filling pengendalian. Untuk di bagian filling yang pertama yaitu resiko tergores pisau pemisah. Analisis resiko likelihood yaitu nilainya poinnya 2. Surety poinnya 2. Tingkat resiko low atau L. Yang kedua terkena mesin press. Untuk analisis resiko dari likelihood yaitu poinnya 2. Untuk analisis resiko di severity poinnya 2. Di tingkat resikonya M atau medium. Yang ketiga, resiko terpapar panas. Untuk analisis resiko di likelihood poinnya 2. Di severity poinnya 2. Tingkat resikonya low. Yang keempat, resiko terpeleset lantai basah. Analisis resiko likelihood poinnya 2, di severity poinnya 2. Untuk tingkat resiko L atau low. Yang kelima, resiko terhirup bahan kimia berbahaya. Analisis resiko dari likelihood yaitu poinnya 4. Untuk di severity poinnya 2. Untuk tingkat resiko sendiri termasuk kategori high. Untuk tabel 9 yaitu nilai resiko blending pengendalian. Untuk di bagian blending, yang pertama resiko terhirup bahan kimia. Analisis resiko dari likelihood poinnya 4. Untuk di severity poinnya 2, tingkat resiko high.
Yang kedua, tergores bagian tajam, analisis resiko dari likelihood, poinnya 2, analisis resiko di severity, poinnya 2, tingkat resiko low. Yang ketiga, resiko terpapar percikan panas dan uap panas, analisis resiko dari likelihood, poinnya 3, analisis resiko dari severity, poinnya 2 untuk tingkat resiko medium. Yang keempat, yaitu resiko terpapar panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 2 untuk analisis resiko severity, poinnya 2. Tingkat resikonya low. Yang kelima, resiko terpapar air panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 2. Analisis resiko dari severity, poinnya 2 untuk tingkat resiko low. Untuk slide selanjutnya. Tabel kelima yaitu penilaian resiko. Yang pertama resiko tergores bagian tajam. Analisis resiko dari likelihood, 3, analisis resiko severity, poinnya 2, tingkat resiko medium. Yang kedua, terpapar panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 2, dari severity, poinnya 3, tingkat resikonya medium. Yang ketiga, terpapar panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 2, dari severity, poinnya 3, tingkat resiko medium. Yang keempat, terpapar panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 2, dari severity, poinnya 3, tingkat resiko medium. Yang kelima, resiko terpapar percikan panas dan uap panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 3, dari severity, poinnya 3, untuk tingkat resiko high. Yang keenam, terpapar air panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 3, analisis dari severity, poinnya 3, untuk tingkat resiko high. Yang ketujuh, tergores pisau pemisah. Analisis resiko dari likelihood 3, dari severity 3, untuk tingkat resikonya high. Yang kedelapan, terpapar percikan panas dan uap panas. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 3, dari severity, poinnya 3, untuk tingkat resikonya high. Yang kesembilan, resiko terhirup bahan kimia berbahaya. Untuk analisis resiko dari likelihood, poinnya 4, untuk severity, poinnya 4, untuk tingkat resikonya. Yang ke-10, terkena mesin press. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 3, untuk severity, poinnya 4, tingkat resikonya ekstrim. Yang ke-11, resiko terpeleset lantai basah. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 3, dari severity 4, untuk tingkat resikonya sendiri ekstrim. Yang ke-12, yaitu resiko terhirup bahan kimia. Analisis resiko dari likelihood, poinnya 4, dari severity, poinnya 4, untuk tingkat resikonya sendiri ekstrim. Berdasarkan dari hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko, maka didapat hasil pengendalian resiko pada tabel-tabel berikut. Dari hasil observasi dan analisis data, bahaya yang teridentifikasi adalah bahaya mekanis dan kimia di semua proses. Tahap kedua, pengendalian risiko dengan kategori ekstrim adalah terkena mesin press, terpapar bahan kimia, dan terpeleset. Dan semuanya di proses filling. Setelah dikendalikan dengan hierarki kontrol bahaya, resiko terkena mesin press turun menjadi low, sedangkan resiko terpapar kimia turun menjadi high, dan resiko terpeleset turun menjadi low. Itu aja presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Santos itu.
Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Proses produksi teh skala industri terdiri dari beberapa tahap, yaitu proses pengolahan teh atau blending, pengisian pada cup atau filling, dan pengepakan, cupping dalam karton atau packing. Proses pengolahan teh memungkinkan adanya proses resiko kecelakaan yang terjadi pada para pekerja. Bahaya dan risiko mengolah teh pada proses pengolahan atau blending. Untuk bahayanya adalah bahaya kimia dan bahaya fisika. Bahaya kimia dan bahaya fisik. Dan untuk risikonya yaitu ISP, ISPA dan terkena paparan panas. Untuk bagian pengisian pada cup atau filling, bahayanya adalah bahaya biologi atau kimia. Dan untuk proses risiko kesehatannya yaitu paru-paru dan ISPA, pengepakan cupcake dalam karton atau packing sendiri bahayanya yaitu bahaya fisik, sedangkan risikonya adalah risiko terkena paparan panas, pengendalian bahaya dan risiko pengolahan teh dalam proses pengolahan teh atau blending, yaitu substitusi administratif dan APD. Sedangkan pengisian pada cup atau filling, pengendalian bahaya dan risikonya adalah engineering, administratif, dan APD. Dan untuk pengepakan cupcake, karton atau packing, pengendalian risikonya adalah administratif dan APD. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah, walidwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.